di surat 32 ayat 5. Di surat As-Sajdah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun." Dan dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu kembali kepadanya dalam satu hari yang kadarnya di 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi di sini kita lihat ada faktor relativitas. Waktu dikatakan satu hari, tetapi kalau manusia mengukur kadarnya 1000 tahun. Di beberapa ayat yang lain dikatakan kadang-kadang 50 tahun. Nah, faktor ini mungkin di waktu yang lalu orang cenderung diterima saja. Tetapi sekarang ini dengan teori relativitas orang bisa tahu bahwa waktu itu adalah besaran yang relatif tergantung kepada siapa pengamat dan siapa yang berada di luarnya, siapa yang berada bersamaan dengan objeknya tadi. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga melihat ada tantangan luar biasa dari Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ar-Rahman ayat 33. Allah berfirman, "Ya masyarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan." Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintaslah. Kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan sultan, dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan. Hadirin rahmatullah, sekarang ini ramai sekali para ilmuwan dan juga beberapa perusahaan mengupayakan untuk penjelajahan angkasa luar, dan itu memerlukan perjalanan yang luar biasa dan sangat kompleks. Orang saat ini belum bisa membayangkan, bahkan perjalanan ke Mars pun itu masih belum terbayang, karena begitu lamanya bagaimana orang bisa sampai sana, untuk selama itu seperti apa kalau sakit dan sebagainya. Tetapi Allah sudah memberikan tantangan ini dan memberikan gambaran, itu tidak mudah. Perlu penguasaan ilmu pengetahuan yang mungkin sekarang ini baru dasar dasarnya saja. Contoh lain adalah masalah energi. Sekarang orang semua heboh tentang pemanasan global. Sebetulnya dengan energi nuklir itu semuanya selesai, karena energi nuklir itu nggak mengeluarkan gas rumah kaca. Tetapi energi nuklir yang lebih hebat adalah energi nuklir dari reaksi fusi. Karena kalau energi ini berhasil dijalankan reaksi fusi, itu cadangan di bumi itu bisa sampai 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 tahun. Bisa untuk mendukung kehidupan manusia sampai ratusan ribu tahun. Nggak akan habis itu seluruh energinya. Tetapi untuk menjalankannya itu sangat luar biasa sulitnya. Sehingga orang baru membayangkan itu baru uji cobanya akan bisa selesai kira-kira 2040 atau 2050. Karena apa? Di situ terkait suhu plasma yang ratusan juta derajat. Bagaimana kita bisa mengukur suhu ratusan juta derajat, padahal benda-benda sekitar kita pada suhu itu semua meleleh. Jadi akhirnya digunakan magnet dan sebagainya. Tapi ini sesuai betul dengan tantangan Allah tadi. Ini suatu yang luar biasa, tetapi memang diperlukan ilmu pengetahuan yang juga effort yang luar biasa dari. Nah, disinilah semestinya kita umat Islam itu harus lebih keras berusaha untuk mengejar pengetahuan tadi supaya kita bisa mempergunakan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai mekanisme untuk memakmurkan diri, untuk mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia, untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi sayang, kita memang selama ini agak tertinggal. Dulu umat Islam pernah berjaya di dalam ilmu pengetahuan, dan memang Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran masa kejayaan dan kehancuran itu tetap diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan bagi manusia. Jadi bisa kita melihat di dalam Al-Quran misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim surat Al-Baqarah ayat 139 sampai 140. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Yang saskum qalbun atau pasal qoma qalbun itu wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wa huwa la yuhibbul dzalimin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya kalau kamu itu orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir pun mendapat luka di perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan
di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi pada hakikatnya masa kejayaan dan kehancuran itu memang dipergilirkan. Allah akan menguji kita pada saat kita berjaya. Allah akan menguji apakah kita berlaku adil, apakah kita memakmurkan bumi, apakah kita bersyukur kepada Allah. Sebaliknya kadang-kadang kita pada masa terpuruk, Allah juga akan menguji seberapa jauh kita bersabar, kita berusaha keras untuk memperbaiki kondisi kita dan sebagainya. Seberapa jauh kita berjuang, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan pahala yang besar. Karena kita tahu di dalam syariat Islam, orang kadang-kadang akan mendapat pahala jauh lebih besar dari cobaan yang dia terima dibanding ketika dia diberikan cobaan berupa kemakmuran. Di suatu hadis dikatakan di hari kiamat, orang-orang yang dahulunya itu hidupnya nyaman-nyaman saja, itu merasa iri kepada orang yang hidupnya itu penuh dengan cobaan dan kesulitan. Karena ternyata di akhiratnya mereka itu derajatnya jauh lebih tinggi. Hadirin rahimahullah, demikianlah. Jadi kita melihat bahwa tadi pada prinsipnya kehidupan ini suatu dinamika, dan salah satu yang penting dalam dinamika ini adalah proses dakwah. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk menjalankan dakwah agar supaya kehidupan ini di dunia ini bergerak ke arah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam di dunia ini harus mempunyai kekuatan, harus mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus mempunyai kekuatan ekonomi supaya kita bisa memanfaatkan bumi dan bisa menegakkan keadilan. Karena dengan kelemahan umat Islam saat ini kita melihat banyak sekali kedoliman terhadap banyak umat Islam. Kita melihat di tahun 90-an ada kedoliman terhadap Muslim di Bosnia dan Herzegovina. Kemudian saat ini kita melihat kedoliman Muslim di Rohingya, di Xinjiang, dan di Palestina yang sampai saat ini terus-menerus menghadapi kedoliman dari Israel. Hadirin rahimahullah, demikianlah. Jadi kita melihat betapa pentingnya kita umat Islam menyusun strategi sebagaimana yang diminta oleh Allah SWT agar kita bisa memakmurkan bumi dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengejar ilmu pengetahuan dan ilmu dunia yang diturunkan oleh Allah, sehingga kita mampu mempunyai kemampuan untuk memakmurkan bumi dengan baik, menegakkan keadilan di muka bumi, dan memakmurkan bumi dan memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin rahmatullah. Sekali lagi tadi di khutbah yang pertama, Khatib telah mengingatkan kita bahwasanya kita senantiasa perlu untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita agar supaya ketika ajal menjemput kita maka kita dalam keadaan iman dan Islam. Selanjutnya hadirin rahimahullah, Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga mengingatkan kita sekarang sebagai umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, bahkan di Indonesia ini mayoritas. Tetapi kalau kita melihat, maka peran umat Islam ini kadang-kadang lemah. Misalnya dari sisi ekonomi, ya, kondisinya itu lemah. Yang menguasai itu bukan umat Islam. Nah, dalam kaitan dengan ini, kita perlu untuk mawas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, salah satunya di dalam surat Al-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yaumal hunain idza jabatkum nasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan pertempuran yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain ketika waktu itu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu.
maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat sedikitpun kepadamu. Dan bumi yang luas ini terasa menjadi sempit, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah, ini adalah satu peringatan. Ketika kita dalam jumlah banyak, mayoritas, kita tetap harus mawas diri dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena hakikatnya kekuatan itu adanya dari Allah, pertolongan itu dari Allah. Jumlah saja itu tidak memberi makna kalau tidak diridhoi dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin rahmatullah, kita juga perlu takut kepada generasi penerus kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan mereka supaya menjadi generasi yang kompetitif, yang bertakwa dan juga bisa bersaing di persaingan global. Allah mengingatkan kita di surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khawfu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka orang-orang yang lemah dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Salah satu kunci yang penting kita perhatikan adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci pertarungan di masa depan. Selama ini kita tertinggal di pendidikan dan alhamdulillah belakangan ini kita mulai bangkit dan mengejar. Dan kita effort kita harus terus kita tambah karena persaingan ini belum selesai. Kita masih sedikit banyak tertinggal dan kita harus terus memberi prioritas pada pendidikan. Hadirin rahmatullah, terakhir saya ingin mengingatkan, hendaklah kita mencoba mengupayakan supaya kita ini menjadi komunitas yang kompetitif di Indonesia ini, supaya kita jumlah yang besar itu menjadi jumlah yang efektif dan mempunyai kekuatan. Untuk itu kita harus mengupayakan supaya pendidikan bisa berjalan baik, dan kita perlu mengupayakan supaya semua effort dalam proses pendidikan ini bisa berjalan akumulatif, tidak naik turun. Ada beberapa catatan penting kalau kita lihat poin-poin yang tampaknya perlu kita perbaiki di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah seringkali kita umat Islam menuntut hasil instan pada semua pejabat dan kementerian dan segala macam, yang pada hakikatnya itu akhirnya membuat pejabat itu mereka-reka untuk cari hal-hal yang baru, padahal proses pendidikan misalnya itu tidak bisa diubah sekonyong-konyong. Itu adalah proses panjang yang perlu ketekunan dan kesabaran. Ketika setiap menteri mencoba mencari identitas dirinya masing-masing dan tidak mau mengikuti program besar, mengikuti jejak menteri sebelumnya, maka kita bisa terjebak dalam zero sum game. Hasilnya satu waktu naik, nanti turun, akhirnya rata-ratanya nol. Itulah yang terjadi selama ini. Sehingga pendidikan kita walaupun orang sudah mengerjakan sekian lama, tetapi hasilnya nol saja, ya jauh dari tetangga-tetangga kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita harus lebih menghargai pejabat atau kementerian yang lebih konsisten menjalankan program jangka panjang dalam hal-hal semacam pendidikan, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Kemudian sangat penting bagi kita tidak menuntut calon pemimpin atau calon anggota DPR atau DPRD dengan kontribusi finansial yang besar. Karena hal-hal semacam ini akan cenderung mendorong orang-orang itu untuk berkorupsi. Karena anggota-anggota DPR misalnya dia gajinya kecil. Kalau dia tidak, setiap konstituennya meminta dia untuk memberikan sumbangan finansial, akhirnya dia akan terjebak kepada kehidupan itu. Dan kalau korupsi sudah merajalela, itu masyarakat tidak akan menjadi masyarakat yang terlibatkan baru betul. Nah, yang sangat penting berikutnya adalah membangun kapasitas dalam sains dan teknologi, dan itu harus diterapkan, bukan yang teori-teori saja, sehingga menghasilkan keunggulan bangsa dan dalam bidang industri, ekonomi, pendidikan dan budaya. Ini justru seperti yang diterapkan oleh Cina dalam beberapa dekade terakhir. Cina yang 2-3 dekade yang lalu itu bangsa yang terpuruk, tidak dihitung. Sekarang dengan transformasi yang sangat konsisten dalam bidang ilmu dan teknologi, mereka praktis sudah mendekati pemimpin dunia di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terakhir marilah kita juga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bagaimana keimanan dan ketakwaan itu terejawantahkan, terimplementasikan dalam kehidupan nyata. Baiklah, hadirin rahmatullah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur muslimin wa muslimat fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ahlik kafarata wa musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.